Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan update lagi untuk pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 29 November 2022 ya, kita sudah dapat beberapa ya news lah, bisa dibilang bagaimana market kemarin ternyata di luar ekspektasi ya, market justru drop. Teman-teman, ini dipicu karena dua berita yang banyak orang pikir ini berpengaruh. Yang pertama adalah adanya demo di China yang menuntut Xi Jinping buat mundur. Jadi Xi Jinping ini punya kebijakan uh, zero COVID di China. Jadi selama masih ada COVID, mereka akan masih tetap melakukan lockdown. Dan ini diprotes besar oleh masyarakat di sana. Karena teman-teman bayangkan, mereka udah 2 tahun lockdown, terus dibuka lagi, naik lagi COVID-nya, lagi lockdown. Jadi mereka tuh udah nggak betah dengan kehidupan seperti ini. Dan ini beritanya sih di minggu malam ya, malam 27 waktu setempat, tapi memang baru dipublikasikan teman-teman paginya di tanggal 28. Dan ini membuat market Asia, market saham Asia di China, Hang Seng, Jepang, Nikkei ya, terus juga IHSG pun sempat juga mengalami drop di awal-awal perdagangan. Ya, so far berita yang kurang begitu bagus lah, karena China sendiri merupakan salah satu negara terbesar di Asia. Jadi ya, menurunnya saham-saham di China itu membuat market Asia yang lain juga kena pengaruhnya, imbasnya lah setidaknya. Dan satu lagi yaitu berita kejatuhan BlockFi yang akhirnya ini kembali digaungkan. Ini beritanya di 28 November which kemarin ya. Jadi BlockFi itu menyampaikan berita kebangkrutannya atau mengajukan kebangkrutannya, dan mereka melakukan layoff atau PHK massal terhadap karyawan-karyawan mereka. So ini merupakan salah satu juga berita yang kurang begitu bagus. Dan uniknya memang berita-berita seperti ini tuh selalu dimunculkan ketika situasi market lagi dalam kondisi penentuan, entah dia naik ataupun turun. Oke, kita bahas bentar ya untuk indeks saham Amerika Serikat. Jadi kemarin terjadi tren penurunan minus 1,54% untuk S&P 500. So far dia masih belum menembus atau berhasil dalam hal block atau mengisi ya ruang kosong di gap yang tercipta di kisaran 4.300 something. Artinya adalah berbahaya berbahaya karena potensialnya saat ini untuk indeks saham Amerika yaitu membentuk sebuah double top, dan dia masih ada satu gap di sini ya teman-teman. Di sini ada gap cukup ya, mungkin akan cukup berpengaruh. Mungkin gap ini bakalan ditutup lagi, dan itu bertepatan juga dengan MA99-nya di level tersebut. Ya bisa jadi bakalan terjadi koreksi dulu untuk indeks saham Amerika. Dan ini juga tentunya dipicu sama penguatan dari US dollar. Menurunnya mata uang yuan disebabkan karena demo ini menyebabkan DXY atau indeks dolar justru mengalami penguatan teman-teman. Dan saat ini kondisinya berpotensi buat double bottom. Kemarin sih sebenarnya kenaikan yang terjadi itu nggak terlalu signifikan ya. Jadi kemarin posisinya kan ada di sekitaran sini kalau nggak salah. Nah di sini sempat naik sedikit, tapi akhirnya ya ternyata naiknya cukup kuat. Dan kalau kita lihat sih, kalau kita compare di sini sebenarnya posisi saat ini masih belum begitu aman untuk melihat indeks dolar bakalan naik. Cuma jangka pendek mungkin dia bakalan tetap bisa naik dan membuat retrace. Sorry guys. Oke, sekarang kondisinya belum begitu cukup baik ya untuk kondisi market, karena memang ya kita harus melihat juga seperti apa kondisi daripada kalender ekonomi ke depannya. Kalau hari ini itu nggak akan terlalu banyak event, ada indeks kepercayaan konsumen di Amerika Serikat dan juga pidato dari Inggris. Terus besok ini kemungkinan baru bakalan cukup volatile. Jadi di hari Rabunya ya mungkin market bakalan bener-bener bergejolak lagi.
Oke, di hari Rabu itu bakalan ada banyak event ya, salah satunya adalah CPI di European, terus juga ada pembacaan PDB untuk Amerika Serikat, jadi hati-hati, mungkin bakalan cukup volatile buat besok. Lalu gimana kondisi dari Bitcoin? Nah, Bitcoin sendiri kemarin ya ketika dia bergerak di dalam sebuah symmetrical triangle, teman-teman, ternyata itu bertepatan sama diluncurkannya news-news ini. Jadi sepertinya memang news ini sengaja di hold dulu, ditunda dulu ya, jangan dulu dikeluarin supaya bisa ya supaya bisa menyesuaikan lah sama teknikalnya juga. Jadi kalau kita lihat sih memang kemarin kebetulan ya market drop langsung turun teman-teman sampai kisaran 16 ribuan dan saat ini posisinya masih tetap bertahan di level support 16.000, yang mana level support sebelumnya di kisaran 16.200 sudah berhasil di breakdown dan saat ini konsolidasi. Dan ini sama aja kayak yang terjadi di sini ya di 23 November, bagaimana sempat Bitcoin mengalami konsolidasi di level tersebut, kemudian dia break up, naik sideways, kemudian dia drop lagi dan turun lagi, membuat konsolidasi baru di level tersebut. Indikasi yang pertama mungkin ya kita masih melihat Bitcoin berpeluang buat dalam tren penguatan ke depannya. Cuman memang mungkin sideways butuh lebih banyak ya, butuh lebih lama terjadi supaya akumulasi juga bisa lebih maksimal. Tapi peluang yang lain bisa aja justru Bitcoin mengalami tren penurunan lagi. Dan kalau kita lihat sih dalam kondisi seperti saat ini, kemarin aja volume perdagangannya udah mulai menguat lagi. Setelah sebelumnya weekend kan dia turun terus tuh. Dan kemarin baru ada volume-volume yang lebih tinggi. Kalau kedepannya kondisi market Bitcoin masih tetap dalam kondisi yang rendah volume seperti ini, bisa aja tren penurunan lebih lanjut bisa terjadi. Cuman sih kalau saya pikir ya nggak terlalu gimana-gimana lah, karena tren majornya kan masih sideways. Kalau kita lihat tren besarnya sih memang dia dalam tren penurunan, tapi kalau dari jangka waktu bulan November ini aja kita udah sideways cukup panjang ya. Dan sedikit bahas mungkin untuk weekly-nya, kemarin ternyata teman-teman kita weekly cenderung kurang begitu baik ya untuk closingnya. Tapi ya ini so far masih ambigu lah sebenarnya. Dia bentuk spinning top, pada kita expect kemarin dia bisa close di atas 16.600, tapi ternyata closingnya hanya di kisaran 16.400, which is bentuk pin bar lagi, ya bentuk spinning top lah. Jadi ini bukan salah satu tanda yang positif, tapi market memang masih dalam hal ambigu nih, antara dia naik ataupun turun itu masih cukup berpeluang terjadi. Kalau di time frame daily sih kemarin juga nggak bagus ya, dia bentuk candle merah, tapi bertahan di posisi support 16.000, ini masih bisa dibilang cukup aman lah untuk Bitcoin sementara. Dan kedepannya kita harus melihat juga seperti apa volatilitas dari pergerakan di XY. Kalau kita melihat dari kemungkinan yang terjadi di XY, kemungkinan bakalan menguat dalam jangka waktu dekat. Kalau memang itu terjadi bersamaan juga dengan double bottom dari S&P 500, maka ada potensial Bitcoin bisa aja kena tekan lagi nih teman-teman dalam beberapa waktu ke depannya. Jadi kalau memang kita bakal dapat tekanan, artinya adalah kita harus perhatikan level-level support yang berpeluang ya menahan pergerakan dari Bitcoin. Teman-teman bisa perhatikan di level 15.500 itu ada level support yang sangat kuat ya, sangat solid ya. Jadi kalau Bitcoinnya drop, maka level-level tersebut bisa aja menjadi titik tumpuan buat Bitcoin ke depannya. Terus yang lain adalah ya level saat ini sih di level 16.000 juga bisa menjadi support dan mungkin akan terjadi fase konsolidasi di level tersebut. Oke, inilah kondisi market. Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Padahal kita expect kemarin dia naik ya. Ternyata market justru breakdown, teman-teman. Breakdown dari symmetrical triangle-nya, dan saat ini posisi sideways mungkin cukup baik lah untuk kita melihat Bitcoin. Karena kedepannya kan kalau kita hanya sideways, teman-teman, itu artinya kita sudah berhasil create yang namanya higher low saja. Kalau kita hanya create higher low saja, berarti ada potensial buat market itu kembali menguat ya.
Jadi kan ini lower, ini higher low atau swing low ya. Di sini kalau kita hanya koreksi sampai di level 16.000 aja, itu berarti kita sudah membuat higher low baru. Dan ini akan berpeluang lebih besar lagi untuk membuat Bitcoin membuat higher high yang baru, kemudian higher low yang baru, dan ya masih dalam tren penguatan. Tapi kalau Bitcoinnya justru drop, turun lagi sampai ke 15.500, berarti kita cuma create swing low, dan kita ternyata sideways di range yang lebih besar lagi. Jadi kan ini adalah sebuah range nih, di sini ini adalah sebuah range sideways sebenarnya. Jadi ya masih berpeluang terjadi sideways seperti itu teman-teman. Cuma kalau kondisinya memang dia hanya sideways atau hanya ketahan di kisaran 16.000-an, itu berarti kita membuat yang namanya higher low yang baru. Dan ini berpeluang buat Bitcoin masih kembali dalam tren penguatannya ke depannya. Jadi ya gitu aja sementara. So far market masih anomali ya, masih ambigu, pergerakannya belum tentu kemana. Tapi kalau kita lihat dari indikator tadi, memang dari DXY sendiri cenderung mengalami penguatan, dan S&P 500 juga cenderung mengalami penurunan, dan mungkin saja Bitcoin juga dapat potensi yang sama teman-teman, bisa jadi mengalami tren penurunan juga karena tertekan dari indeks dolarnya. Tapi tergantung seperti apa respon daripada market, apakah bakalan turun dalam ataupun enggak. Kalau dia enggak turun dalam, ya skenario nya masih bisa naik teman-teman, karena kan kita masih berpeluang membuat yang namanya falling wedge pattern. Di sini aku udah dapat beberapa pola-polanya, semoga benar-benar terjadi. Kalaupun nggak terjadi, kita akan coba lihat skenario berikutnya. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya komen, ya kalau ada komen langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian juga mau join di komunitas kami di Telegram, boleh join, cek linknya di kolom deskripsi. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, terima kasih.